Pacaran sama anime emang boleh? Assalamualaikum sobat, ada yang nanya, Bang, aku mau nanya kalau pacar kan haram, tapi kalau pacaran anime itu sah atau tidak? Ya, saya kurang memahami ya maksud dari pertanyaan ini, mungkin karena kalimatnya mengandung IQ yang sangat tinggi. Tapi saya simpulkan maksud pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya pacaran sama anime. Pertama, sebenarnya yang haram dari pacaran itu bukan pacarannya, melainkan mendekati zinanya. Terus, kalau pacaran sama anime kayak sama waifu-waifu gitu gimana bang? Jawabannya boleh ya, karena orang sakit jiwa itu terbebas dari hukum. Ya gak sayang? Nikah sama anime emang boleh? Assalamualaikum sobat, di konten sebelumnya saya membahas bagaimana hukumnya pacaran dengan anime. Dan setelah saya melihat berbagai macam komentar, saya merasa agak habis thinking. Jadi buat anda yang komen udah pacaran sama waifunya, tolong ya segera periksakan kondisi kejiwaan anda ke psikolog atau psikiater terdekat sesegera mungkin. Terus juga saya kira cuma cowok aja yang begitu. Ternyata saya menemukan ada cewek yang komen bilang sudah nikah sama husbandnya. Tapi bentar, dari mana saya tahu kalian komen itu cewek? Siapa tahu dia bukan cewek. Mengenai nikah sama anime, seperti yang dikatakan oleh Gans dan Russian Maper Contriball, menikahi anime itu bukan halal atau haram. Tapi gila, pada dasarnya semua bentuk ibadah bisa dikatakan sah bila yang mengerjakannya berakal, dan menikah juga termasuk ibadah. Alasan anak yang belum balik dibebaskan dari segala kewajiban adalah karena dianggap akalnya belum sempurna, termasuk juga orgil atau ODGJ. Apa mereka boleh beribadah? Tentu boleh. Namun, apakah ibadahnya sah? Tentu tidak. Jadi, bagi anda para wibu madesu, tolong ya sesekali keluar rumah dan bergaul dengan orang nyata supaya tidak tambah parah. Ya gak sayang? Terlanjur nikah sama anime, ini dia solusinya. Assalamualaikum sobat, buat kamu yang udah terlanjur menikah sama anime, jangan khawatir, saya akan memberikan solusinya. Pertama, kalian harus follow dan subscribe TikTok dan YouTube Hamba Amatiran. Jika cara ini belum berhasil, silakan kalian keluar rumah dan temukan pasangan yang baru saja menikah, sehingga kalian terkena emotional damage dan kalian tersadar dari angan kalian. Jika cara ini juga tidak berhasil, pergilah ke RSJ dan temui pasien di sana, sehingga kalian bisa sadar bahwa pasien di sana adalah cerminan keadaan Anda saat ini. Dan jika cara ini juga tak berhasil, mungkin masalahnya bukan pada fisik, tapi mistik. Karena itu, saran terakhir saya, Anda coba ruqyah diri Anda. Siapa tahu Anda kesurupan jurik wibu. Terima kasih. Bolehkah menyukai suatu karakter anime? Assalamualaikum sobat, masih seputar hubungan terlarang lintas dimensi. Bolehkah kita menyukai karakter anime? Sebenarnya tidak ada masalah untuk menyukai sesuatu, baik karakter anime, binatang, idol, gambar, atau yang lainnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita berlebihan dalam menyukainya, sehingga menyebabkan kita berbuat hal di luar nurul. Kita mengetahui ada banyak kasus-kasus seperti orang yang nikah sama anime, nikah sama ular, nikah sama boneka, dan lain-lain. Jadi sobat-sobat yang budiman dan berakal sehat, buat kamu yang sekarang menyukai karakter anime dan ingin memilikinya, siapkanlah mental Anda. Siapkan juga kata-kata perpisahan untuknya. Sadarilah bahwa kamu dan dia tidak bisa bersatu. Walau begitu, cinta itu tak harus memiliki. Kamu masih bisa mencintainya, walaupun kamu tidak bisa memilikinya. Stay strong dan stay healthy, kamu pasti mendapatkan yang lebih baik darinya. Saya harap setelah ini gak ada lagi yang komen, tapi bang, aku udah nikah sama Jordan, udah punya 3 anak. apakah di surga boleh minta waifu? Assalamualaikum sobat, ada yang nanya, apakah di surga kita bisa meminta waifu kita menjadi nyata? Jadi Allah berfirman bahwa di surga kita akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hati, dan juga kita boleh meminta apa saja. Walaupun kita boleh minta apa saja, tapi penghuni surga gak akan minta sesuatu yang buruk. Adapun waifu, saya gak tahu bisa minta atau enggak. Tapi yang pasti, orang-orang yang halus sama waifunya di dunia, jangan berharap banyak mau masuk surga. Apalagi kalau waifu kamu tidak menutup aurat. Tobat dulu, jangan zina mata, jangan zina pikiran, dan jangan kehilangan akal. Mudah-mudahan waifu kamu bisa wujud di surga nanti. Wallahu alam. Apakah di surga kita bisa jadi Ultraman? Assalamualaikum sobat, ada yang nanya, apakah di surga kita bisa menjadi Kamen Rider, Super Sentai ataupun Ultraman? Oke, saya mau klarifikasi dulu. Di konten ini banyak yang salah paham, ngira bahwa di surga mereka gak bisa wujudin waifunya. Padahal yang saya bilang adalah kalau kamu udah halu duluan sama waifunya di dunia, jangan terlalu berharap mau masuk surga. Tapi kalau misalkan kamu bisa masuk surga, mungkin saja kamu bisa minta sama Allah untuk mewujudkan waifu kamu. Tapi ngapain juga kamu minta waifu kalau udah ada bidadari yang lebih cantik jelita? Lalu bagaimana dengan minta jadi Ultraman? Apakah bisa? Mungkin juga bisa. Karena seperti yang udah saya jelasin di konten yang sama, bahwa di surga kita akan mendapatkan apa yang kita suka dan apa yang kita minta. Walaupun kamu bisa jadi Kamen Rider, kamu mau lawan siapa juga di surga. Wallahu a'lam. Apakah di surga bisa main game? Assalamualaikum sobat, di kolom komentar konten saya yang membahas tentang surga, banyak sekali pertanyaan kreatif. Tapi kreatifnya itu beda gitu. Kalau cek bahasa Sunda nama, in a crazy way kreatifnya teh.
Ada yang nanya di surga boleh minta iPhone lah, minta FF lah, minta jadi Power Ranger lah, minta jadi naga, dan yang paling parah ada yang pengen jadi Raja Iblis. Coba, gimana itu konsepnya? Tapi gini sobat, kenikmatan surga yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanyalah sebagian kecil saja. Sisanya masih banyak kenikmatan yang tak terbayangkan yang bisa kita dapatkan di surga, dan kemungkinannya tak terbatas. Jadi sobat gak perlu khawatir. Yang harus sobat pikirkan saat ini adalah sudah sejauh mana persiapan sobat agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Fokuskan saja dulu diri kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perbanyak amal soleh agar Allah meridhai kita untuk dimasukkan ke dalam surganya. Kalau sobat mau tahu cara spesifik untuk masuk surga, silakan baca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Wallahu a'lam. Apakah di surga boleh minta jadi Tuhan? Assalamualaikum sobat. Di antara pertanyaan di luar nalar logika, out of the box, mind-blowing, yang diajukan pada saya perihal kenikmatan surga, banyak sekali yang nanya, apakah di surga boleh minta jadi Tuhan? Dan sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab di video pembahasan surga sebelumnya. Silakan cek saja playlist video yang sudah saya buat tentang surga. Jadi ketika di surga nanti, segala nafsu buruk yang ada pada diri kita akan dihilangkan, sehingga sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dendam, dan sebagainya gak akan ada lagi di hati kita. Karena hati kita sudah bersih, maka kita gak akan minta hal yang buruk, kayak minta maksiat, minta papap cuap sama istri atau suami orang, minta berantem, atau bahkan minta jadi Tuhan. Jadi kesimpulannya kita gak bisa minta jadi Tuhan, atau lebih tepatnya gak akan kepikiran buat minta jadi Tuhan. Tapi masih ada beberapa permintaan aneh yang diajukan oleh penghuni surga. Dalam hadis disebutkan bahwa di surga ada orang yang minta pengen bercocok tanam, padahal kan di surga semuanya ada dan instan. Karena itu mari kita sama-sama berusaha dan berdoa agar dimasukkan ke surganya Allah. Wallahu a'lam. Apakah di surga bisa maksiat? Assalamualaikum sobat. Di antara pertanyaan tentang surga yang diajukan pada saya, banyak yang nanya apakah di surga bisa maksiat. Gini ya, dengan kamu nanya kayak gitu, semakin membuat saya pesimis kamu bisa masuk surga. Yang pasti sobat, para penghuni surga hatinya akan dibersihkan dari nafsu yang buruk dan pikiran kotor. Jadinya gak akan ada penghuni surga yang mikir aneh kayak minta maksiat atau minta jadi Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang diharamkan di dunia, namun halal di surga, seperti meminum khamar, memakai pakaian dari sutra bagi pria, dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama berusaha dan berdoa agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Apakah di surga boleh minta ke isekai? Assalamualaikum sobat. Di konten saya yang membahas tentang surga, banyak sekali yang nanya apakah di surga boleh minta agar dipindahkan ke isekai. Tentunya jika mengacu pada dalil yang ada, surga atau akhirat itu adalah tempat tinggal terakhir kita, dan di sana kita gak akan lagi mengalami kematian. Kalau masalah boleh atau enggak minta ke isekai, jelas saya gak tahu. Jangankan itu, keberadaan isekai aja saya gak tahu ada atau enggak. Tapi kalau kalian sadar, penggambaran isekai dalam anime atau manga yang ada mirip kayak penggambaran surga dalam Quran dan hadis. Contohnya tempatnya hijau, indah. Terus MC-nya juga punya banyak harem. Di surga juga haremnya bidadari. Terus fisik orang yang terisekai biasanya jadi lebih indah dan kuat. Di surga juga sama. Jadi buat apa minta ke isekai kalau di surga udah ada semua? Walaupun saya cuma cocok lagi aja sih. Wallahu a'lam. Bolehkah main game Blue Archive? Assalamualaikum sobat. Di kolom komentar itu selalu muncul pertanyaan, bolehkah main game Blue Archive? Saya gak tahu ada apa dengan game ini, sehingga selalu ditanyakan. Bahkan setelah saya menjelaskan hukum game secara keseluruhan di konten yang ini, dan setelah saya cari tahu, ternyata game ini agak sas katanya, dan banyak fanservice-nya. Jadi seperti yang udah saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa semua game itu boleh dimainkan, selama tidak melalaikan dari kewajiban pada Allah seperti sholat, dan kewajiban kepada manusia seperti mencari nafkah. Kemudian jika konten dalam game itu terlalu banyak yang haram-haram, kayak fanservice gitu, sebaiknya dihindari, karena takutnya bisa membawa kita pada kemaksiatan. Lalu, game juga bisa haram ketika membuat kesehatan kita memburuk baik secara fisik dan mental. Contohnya bermain game sampai kecanduan, atau gamenya menjadikan kita anger isu dan toksik. Wallahu a'lam. Stop it. Get some help. Assalamualaikum sobat. Karena banyak sekali pertanyaan sesat yang diajukan pada saya tentang keadaan di surga, jadi akan saya jawab dalam satu video ini. Sobat pecinta waifu, husbu, dan loli yang tidak budiman, sudah sejauh mana persiapanmu agar bisa masuk surga? Gak usah kamu halu di surga mau jadi Ultraman, mau main game, mau minta ipong, mau minta waifu, kalau kamu belum nyiapin apa-apa. Wahai sobat penonton anime bajakan, yang pasti sobat, untuk sekarang yang lebih penting kita harus menyiapkan diri agar bisa dimasukkan ke surganya Allah. Nanti pertanyaan sesat kalian itu langsung tanyakan sendiri padanya di surga. Dan untuk kita bisa memasukinya cukup sederhana, tapi memang sulit untuk dipraktikkan. Caranya tinggal kalian beriman, lalu ibadah dengan ikhlas, perbanyak amal soleh, dan tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam. Bang, kalau ada orang meninggal mayatnya kebelah dua kayak Gojo Satoru, tata cara mandi wajibnya gimana?
Assalamualaikum sobat. Kalau ada kasus jenazah yang tubuhnya terpisah kayak gojo atau tubuhnya tidak utuh, maka cara memandikannya adalah mandikan saja bagian tubuh yang ada. Kalau gojo kan walaupun kepotong, tapi semua bagian tubuhnya masih ada. Jadi mandiin aja semuanya walaupun udah kepisah. Tapi kalau misal ada orang yang kecelakaan atau dimutasi, terus cuman ketemu badannya doang tanpa tangan dan kaki misal, maka mandikan saja tubuh yang ada. Lalu ada juga jenazah yang tidak boleh dimandikan bagaimanapun keadaan tubuhnya, yaitu jenazah yang mati syahid karena berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam.